Santapan Harian, Kamis, 6 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-31. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti akan sabda-Mu ya Allah, dan kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 27 ayat 11-26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sahabat Santapan Harian, para pemuka agama menyerahkan Yesus kepada Pilatus dengan tujuan agar ia dihukum mati. Penangkapan Yesus dilakukan dengan tuduhan palsu bahwa ia adalah seorang pemberontak yang hendak menggulingkan kaisar. Para pemuka agama ini berkompromi terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam keyakinan iman mereka.
Mereka bersaksi dusta demi terwujudnya kedengkian yang mengakar di dalam hati mereka. Mereka mengajukan tuduhan kepada Pilatus bahwa Yesus telah mendeklarasikan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Tuduhan inilah yang ditanyakan Pilatus ketika ia menginterogasi Yesus. Demi terwujudnya keinginan mereka, para imam kepala dan tua-tua menyebarkan hasutan agar orang banyak meminta penjahat yang bernama Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Bahkan hasutan itu membuat orang banyak rela bertanggung jawab atas kematian Yesus jika memang pada kemudian hari didapati bahwa ia tidak bersalah. Kedengkian para pemuka agama menjalar sedemikian rupa kepada orang banyak, sehingga Pilatus pun dapat melihatnya, dan hukuman mati dapat dijatuhkan kepada orang tak bersalah tanpa ada pemeriksaan ulang terhadap isu yang beredar. Sama seperti para imam dan tua-tua serta orang banyak itu, seringkali kedengkian hadir tanpa kita sadari. Kita tidak senang ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Kita menganggap sesama rekan pelayanan yang Tuhan hadirkan sebagai saingan, entah itu dalam hal kecakapan, talenta, ataupun nama baik. Jika kita tidak waspada terhadap dosa yang mengintip, kita akan tergoda untuk melihat saudara seiman kita sebagai rival yang harus dijatuhkan. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, kita dengan mata terbuka akan berkompromi terhadap nilai-nilai kebenaran. Setiap kita punya kerentanan yang sama karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Karena itu, waspadalah. Ketika kita menginginkan kejatuhan sesama dan rela berdusta untuk itu, apa yang kita inginkan bukan keadilan, melainkan kedengkian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hidup baru yang Engkau bangun dalam diri kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk datang kepadamu setiap hari agar senantiasa dibersihkan dan dibarui dari rasa dengki, amarah, dan dusta. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.